Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita pasti tak asing lagi mendengar nama Qarun. Ketika mendengar nama Qarun, yang terlintas di pikiran kita pastinya harta kekayaannya yang berlimpah yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongan dan kekikirannya. Lantas apa yang menyebabkan dirinya sombong? Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam, salah satu anak dari paman Nabi Musa alaihi salam bernama Yasar yang merupakan adik dari Imran, yaitu ayah Nabi Musa. Baik Nabi Musa maupun Qarun masih keturunan Nabi Yakub alaihi salam yang berasal dari Bani Israel. Qarun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, 2 kali di Al-Qasas, 1 kali di surah Al-Ankabut dan 1 kali di surah Al-Mu'min. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Bahkan, dalam sebuah hadis, nama Qarun dijejerkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Qarun memiliki nama lain, yaitu Al-Munawwar, yang artinya bercahaya, karena wajahnya yang tampan. Qarun merupakan yang paling banyak membaca kitab Taurat di antara teman-temannya dari Bani Israel, hanya saja dia termasuk orang yang munafik. Ia berlaku aniaya dan sombong terhadap sesama Bani Israel. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ia pinta adalah kekayaan berupa harta dan benda. Karena Qarun yang dikenal sebagai orang yang saleh dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang Nabi Musa alaihi salam pun menyetujuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihi salam. Qarun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Begitu kayanya Qarun, sehingga kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh 40 orang laki-laki terkuat. Namun sayang, keberuntungan yang didapat membuatnya gelap mata. Qarun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Hal ini dituliskan dalam salah satu ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Setiap kali Qarun menemui kaumnya, dia kerap muncul dengan penampilan penuh kemegahan. Dia selalu berbusana mewah, lalu diiringi dengan 300 gadis-gadis pembantunya yang berbaju merah mencolok. Sikap kikir dan sombong Qarun pun makin menjadi-jadi. Bahkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kewajiban untuk menunaikan zakat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam datang ke rumah Qarun untuk meminta zakat. Namun Qarun menolak untuk mengeluarkan zakat karena takut kekayaannya berkurang. Nabi Musa alaihi salam meminta Qarun untuk mengeluarkan zakat 1 ekor kambing dari 1000 ekor kambing, dan 1 dinar dari 1000 dinar. Qarun pun menghitung jumlah zakat yang harus diserahkannya. Ia merasa keberatan untuk mengeluarkannya karena jumlahnya terlalu besar. Saat itu, terbesit di benak Qarun untuk melakukan tipu daya agar dia terlepas dari kewajiban membayar zakat. Qarun pun mulai membuat siasat dengan cara memfitnah Nabi Musa alaihi salam. Qarun memanggil seorang wanita panggilan dan memberikan hadiah besar asal wanita itu mau disuruh untuk memfitnah Nabi Musa. Kemudian Qarun menetapkan hadiah kepada wanita itu sebesar 1000 dinar dan berjanji akan menjadikannya istri. Keesokan paginya, Qarun mengumpulkan Bani Israel. Setelah itu, Qarun menghadap kepada Nabi Musa alaihi salam dan mengatakan kalau orang-orang sedang menanti kedatangannya untuk disampaikan saran dan nasihat kepada mereka. Nabi Musa alaihi salam pun keluar dari rumahnya dan mulai menyampaikan nasihat kepada umatnya. Di antara nasihatnya, beliau berkata, barang siapa yang mencuri,
maka aku akan memotong tangannya. Barang siapa yang memfitnah, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri dan dia berbuat zina, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Adapun barang siapa yang memiliki istri dan dia berbuat zina, maka ia akan dirajam hingga mati. Karun berkata, meskipun Anda sendiri yang melakukannya, berbuat zina. Nabi Musa alaihi salam menjawab, ya. Karun berkata, Bani Israel berkata, bahwa Anda telah berzina dengan fulana. Nabi Musa alaihi salam bertanya dengan heran, saya berbuat zina? Karun menjawab, benar. Karun mendatangkan wanita itu dan berkata, apa yang mereka katakan benar adanya. Ini buktinya. Ketika wanita itu dimunculkan, wanita itu mulai berpikir untuk bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa alaihi salam. Wanita itu lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karun telah menentukan hadiah istimewa kepadanya agar memfitnah Nabi Musa alaihi salam. Karun terkejut dengan kejadian tidak terduga ini dan menundukkan kepalanya lantaran malu. Seketika itu pula Nabi Musa alaihi salam bersujud di hadapan Allah dan memujinya. Dengan tetesan air mata beliau berucap, ya Allah, musuhmu hendak mencelakaiku. Aku adalah utusanmu dan datang dari sisimu. Ya Allah, kuasakanlah aku atasnya. Karun. Terdengarlah suara, wahai Musa, kekuasaan bumi aku letakkan di bawah kehendakmu. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menghadap ke Bani Israel seraya berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku kekuatan untuk menghancurkan Fir'aun dan para pengikutnya. Sekarang, dia telah memberikan kekuasaan kepadaku untuk menguasai Karun. Barang siapa yang mencintai Karun, maka hendaknya dia bersamanya. Dan barang siapa membencinya, maka hendaknya ia menyingkir. Hanya 2 orang saja yang tetap tinggal bersama Karun. Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menelan Karun dan orang yang bersamanya itu. Ketika Karun terbenam hingga betis, Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai bumi, telanlah mereka hingga batas lutut. Ketiga kalinya, Nabi Musa alaihi salam memerintahkan bumi untuk menelannya hingga sebatas pinggang. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata, telanlah mereka hingga sebatas leher. Berkali-kali Karun memohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar ia dibebaskan dari siksa. Akan tetapi, Nabi Musa alaihi salam sangat marah padanya dan tidak menghiraukan permohonannya. Untuk yang terakhir kalinya, Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai bumi, telanlah seluruh tubuh mereka. Akhirnya, seluruh tubuh Karun dan orang yang bersamanya ditelan bumi dan binasa. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, betapa keras hatimu. Karun memohon belas kasihan kepadamu sebanyak 70 kali, namun engkau enggan memaafkan kesalahannya. Demi keagungan dan kemuliaanku, seandainya dia berdoa padaku sekali saja, maka niscaya ia akan menemukanku sebagai Tuhan yang maha dekat dan maha mendengar doa. Tenggelamnya Karun ke dalam perut bumi ditulis di dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81, yang artinya, maka kami benamkan dia, Karun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan kepada umatnya untuk tidak bersikap sombong dan takabur. Sesungguhnya semua perbuatan akan ada ganjarannya. Dalam kisah ini Karun beserta hartanya ditenggelamkan bersama pengikutnya, hingga pada akhirnya orang yang selalu berburu harta dikatakan sebagai orang yang sedang mencari hartanya Karun, maka terciptalah istilah harta Karun. Mengutip dari buku Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, di kota Fayum sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairat Karun, yakni Danau Karun. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30-40 meter. Kabarnya di danau inilah,
Karun mendirikan istana atau rumahnya dan di sini pula ia dibenamkan. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Karun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Karun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Karun, namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal. Wallahu a'lam bishawab.